Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, sepertinya cerah-cerah sekali ya pada pagi hari ini. Semangat sekali untuk mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Baiklah, kita sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita doakan pagi hari ini akan diijabah oleh Allah dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai dengan nanti saat jam pelajaran selesai ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya untuk Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah kalian hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Buku paketnya disiapkan terlebih dahulu. Pena, buku catatan, dan sebagainya disiapkan di atas meja sebagai bentuk kalian siap untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pajak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pajak dan yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang pajak. Menurut kalian, mengapa sih kita perlu untuk membayar pajak? Apa ada yang tahu? Ya, Bayu, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, kita perlu untuk membayar pajak karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Ada beberapa sumber pendapatan negara yang pernah kita pelajari pada pelajaran pendapatan nasional. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian pajak dan jenis-jenis pajak. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian pajak. Pengertian pajak itu banyak, namun yang Ibu ambil di sini kita fokuskan kepada pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Menurut kalian, contoh-contoh pajak apa saja sih yang kalian ketahui? Ada yang ingin memberi saran atau menjawab? Ya, silakan Aldo. Ya, benar sekali. Jadi Aldo tadi bilang bahwa contoh pajak yang ia ketahui adalah pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor dan PBB itu adalah salah satu contoh pajak-pajak yang ada di Indonesia. Namun, selain kedua contoh tersebut ada contoh lain yang sering kalian temui bahkan kalian bayar tanpa kalian sadari. Apa ada yang tahu? Ayo, siapa yang sering makan di McD atau di KFC? Pasti kalian tahu pajak apa yang sering kalian bayar. Ya, Ayu silakan. Ya, benar sekali. Ayu tadi menjawab bahwa ia sering membayar PPN atau pajak pertambahan nilai saat kalian makan di restoran yang dikenakan pajak ya. Namun, jenis-jenis pajak di Indonesia itu ternyata ada klasifikasinya. Di sini jenis-jenis pajak diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan lembaga pemungut, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan pihak yang menanggung. Jadi, baiklah, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia berdasarkan klasifikasinya ya. Yang pertama itu jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Jadi jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Jadi pajak negara ini dibayarkan atau ditarik oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah itu ditarik atau dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, biasanya pajak daerah ini digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional di daerah tersebut. Contoh dari pajak negara atau pajak pusat adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang tadi ya, yang sebesar 10% itu rata-ratanya. Dan yang kedua itu ada pajak daerah. Contohnya pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan sifatnya. Nah, jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua juga, yaitu subjektif dan objektif. Jadi pajak subjektif ini maksudnya pajak dipungut berdasarkan orang atau berdasarkan orang yang menanggungnya ya. Jadi kalau subjektif berdasarkan orangnya atau orang yang menanggung, lalu kalau objektif berdasarkan benda yang dipungut atau benda yang dikenakan pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Lalu yang kedua itu ada pajak objektif. Jadi pajak objektif ini dikenakan atas barang yang dikenakan pajak. Jadi contohnya di sini ada pajak penjualan. Jadi jika kalian mempunyai penjualan atas barang mewah seperti Lamborghini dan sebagainya yang tergolong ke dalam barang-barang mewah, maka kalian akan dikenakan pajak atas barang mewah tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga, berdasarkan pihak yang menanggung. Jadi jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung ini dibagi menjadi dua juga, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi pajak langsung ini adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak. Jadi kita harus membayar pajak ini berdasarkan waktu yang ditentukan. Contoh dari pajak langsung ini adalah PBB. Jadi yang mana kalian ketahui bahwa PBB ini wajib kita bayarkan setiap 1 tahun sekali. Lalu yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggung ada pajak tidak langsung atau PPN. Contohnya PPN. Jadi maksud dari pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan seseorang yang dikenakan pajak. Jadi contohnya seperti ini. Jika kalian makan di restoran mewah seperti yang Ibu sebutkan tadi, contohnya KFC, apabila kalian membeli barang atau makan di tempat yang dikenakan pajak, maka kalian harus membayar pajak. Maka dari itu, pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan. Jadi apabila kalian membeli, kalian akan dikenakan pajak. Apabila kalian tidak membeli di tempat tersebut, kalian tidak akan dikenakan pajak. Dari beberapa materi ini yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya mengenai materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, terus di sini ada jenis-jenis pajak yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan lembaga pemungut, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan pihak yang menanggung ya. Dengan berakhirnya kesimpulan yang Ibu berikan tadi, maka berakhir pula pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpul pada hari ini Ibu tunggu sampai jam 12 siang, yaitu membuat rangkuman mengenai pengertian dan jenis-jenis pajak. Namun rangkumannya dibuat dalam bahasa kalian sendiri ya, yang kalian pahami dan kalian dapat dari materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Lalu untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai tata cara perhitungan pajak di Indonesia. Jadi kalian harus mencari informasi mengenai cara-cara perhitungan pajak di Indonesia dari contoh-contoh pajak yang telah Ibu berikan tadi ya. Galilah informasi atau pengetahuan sebanyak mungkin agar kalian bisa menjadi orang yang berhasil ya. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Ibu tutup pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.